What's up, apa kabar Subsku? Balik lagi sama gua Revin dan ini adalah Indocine. Subsku, ternyata teleportasi itu nggak cuma terjadi di film, di game, atau di karton-karton. Ternyata di kehidupan nyata juga pernah terjadi. Kejadian ini terjadi pada tanggal 24 Oktober tahun 1593. Udah lama banget ya, udah 400 tahun lebih. Pada saat itu, prajurit Spanyol bernama Gil Perez lagi tugas jaga di istana Intramuros. Itu ada di Manila, di Filipina. Waktu itu Manila masih di bawah pemerintahan Spanyol. Situasi di istana waktu itu lagi panas banget. Kenapa? Karena kemarin ya tanggal 23, Gubernur Jenderal Spanyol yang memerintah di Manila bernama Gómez Pérez das Marinas baru aja dieksekusi oleh bajak laut Cina. Jadi beliau lagi ekspedisi ke Molucca, naik perahu gitu kan, dibajak oleh bajak laut Cina, dieksekusi langsung di tempat. Istana jadi lagi berunding tuh siapa nih yang bakal maju buat jadi pemimpin berikutnya. Di antaranya tuh calonnya ada seorang pengacara, ahli hukum lah, ada seorang ahli militer, ada kapten lah istilahnya. Satu lagi anaknya si Gómez Pérez sendiri. Jadi si Gil Perez tuh lagi jaga, lagi berdiri di tembok istana Intramuros. Dia lagi berdiri, tiba-tiba nggak ada apa-apa, dia ngerasa pusing. Terus dia ngerasa ngantuk banget, sama lelah banget. Aduh, kenapa nih kok gue tiba-tiba ngantuk lelah? Maka dari itu dia nyenderan dong di tembok istana. Terus karena dia ngerasa capek banget, emang ngerasa pusing banget, dia merem tuh sebentar. Ketiduran. Cuma beberapa detik. Begitu dia membuka matanya, dia bener-bener kaget. Kaget bukan main. Kenapa? Karena dia udah lagi nggak ada di istana Intramuros. Dia bener-bener ada di tempat yang bener-bener berbeda dibandingkan istana. Dia langsung kaget tuh, langsung terperanjat. Dia langsung, buset, di mana nih gua? Kok gua tiba-tiba di sini? Situasinya tuh ramai, terus ada istana gede depan dia. Dan arsitekturnya tuh masih Spanyol juga. Ada orang lewat, dia tanya dong, Mas, nih di mana ya mas ya? Bingung nih saya. Orang yang lewat itu menjawab, ternyata si Gil Perez lagi berada di Plaza Major, tepatnya di depan istana Viceregal di kota Mexico City, ibu kota dari negara Meksiko. Yang jauhnya itu ribuan kilometer dari Filipina. Gil Perez langsung kaget dong. Buset. Dia mungkin yang atas terus, gila kok gue bisa gini. Karena itu di dekat istana, jadi banyak prajurit yang lain pada bingung liatin dia. Kok ini orang prajurit tapi bajunya seragam mana nih, kok beda sendiri? Ini orang nyasar dari mana nih? Prajurit Spanyol baru pada nyamperin dia. Spanyol baru itu sebutan buat daerah pemerintahan Spanyol di Amerika pada saat itu, di benua Amerika. Ditanya tuh Gil Perez, bagian mana lu bro? Kok baju lu beda sendiri? Gil Perez jawab, gue dari Manila. Gue barusan tiba-tiba di sini, gue juga bingung kenapa. Si Gil Perez bingung ngejelasinnya, yang denger penjelasannya juga bingung. Ya udah, akhirnya prajurit-prajurit itu bawa ke pihak yang berwajib buat diinterogasi. Salah satu yang interogasi si Gil Perez ada raja muda dari New Spain, yaitu Luis de Velasco. Ditanya tuh sama si Luis kan, kok lu bisa di sini? Itu kan baju seragam Manila. Iya, ini tadi gue tiba-tiba pindah tempat ke sini. Gil Perez juga ngejelasin kalau situasi di istana lagi memanas karena Gubernur Jenderal Gómez Pérez baru aja meninggal, dieksekusi kan. Waktu itu tuh belum ada SMS, belum ada instant messenger kayak Line, WhatsApp, belum ada. Jadi kabar tuh kalau datang tuh lama banget, apalagi ribuan kilometer. Mesti dari mulut ke mulut atau mungkin pakai merpati ya. Semua orang langsung kaget dong. Karena nggak ada yang dapat kabarnya tuh kalau Gubernur Manila meninggal. Tapi karena nggak didapatin berbuat kriminal, mereka bingung mau diapain si Gil Perez. Gil Perez dioper lagi tuh ke pihak berwajib yang lain, yaitu pihak keagamaan, pihak religius. Atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan nama Spanish Inquisitor kalau kalian pernah dengar. Karena mereka pihak religius kan, mereka menyimpulkannya dengan mudah. Oh, Gil Perez ini sihir nih, sihir. Ini pengabdi setan nih, pengabdi iblis. Pasti dia bolos pos jaga nih, dia meninggalkan pos jaga. Karena dituduh seperti itu kan, akhirnya Gil Perez dipindahin ke Kepulauan Karibia, tepatnya di sebuah tempat bernama Santo Domingo buat dipenjara. Di dalam penjara ternyata baik-baik aja Gil Perez, nggak suka cari gara-gara, nggak suka macem-macem lah, anaknya baik. Terus ternyata prajurit-prajurit tuh pada tahu nih si Gil Perez, lama-lama ketahuan ternyata dia ini seorang Kristen yang taat. Anak baik lah pokoknya. Semua pihak otoritas tuh tahu kalau Gil Perez ini nggak melakukan kriminal, tapi masih pada bingung aja mau diapain. Karena ya tiba-tiba pindah gitu sih kan aneh ya. Kira-kira sebulan kemudian ada sebuah kapal galeon tiba di pelabuhan Acapulco di Meksiko. Ternyata mereka membawa kabar tentang kematian Gubernur Jenderal Gómez Pérez das Marinas. Orang yang dengar semua langsung kaget dong, termasuk Luis de Velasco juga kaget dong. Mereka langsung inget tentang Gil Perez. Wah, kayaknya si Gil Perez bener nih. Soalnya dia tahu gitu kan.
dia yang ngasih tahu pertama. Karena itu si Gil Perez dikeluarin dari penjara, terus dibalikin lagi ke Meksiko buat ditanya-tanya lagi, buat diputusin lah mau diapain nih orang. Dengan cara ditumpangin di sebuah kapal galeon. Ternyata dalam perjalanan ada seorang penumpang kapal itu yang mengenali si Gil Perez. Oh, ini kan yang suka jaga di Intramuros ini, gue kenal nih orang nih, dia suka mejeng di Intramuros, jaga istana. Akhirnya semua orang makin percaya dong dengan ceritanya Gil Perez. Sampai di Meksiko dia dinyatain gak bersalah, dinyatain ceritanya bener semua, walaupun dengan penuh tanda tanya, penuh keheranan, dan gak bisa dijawab oleh siapapun. Akhirnya mereka memutuskan untuk memperbolehkan Gil Perez buat pulang kembali ke Manila, Filipina. Ketika kapal galeon berikutnya tiba yang mau OTW ke Filipina, Gil Perez numpang di kapal itu buat pulang. Cerita ini diceritain turun-temurun di Filipina. Bahkan pahlawan Filipina, Jose Rizal, memasukkan cerita ini ke dalam daftar koleksi cerita-cerita aneh yang terjadi di Filipina. Itu tadi ceritanya Sabsku, misteri 400 tahun yang nggak pernah terjawab, nggak bisa terjawab sampai saat ini. Gimana? Kalian punya teori-teori gimana caranya si Gil Perez tiba-tiba bisa pindah? Orangnya aja bingung, apalagi kita. Thank you buat yang udah nonton, jangan lupa buat subscribe, komen, like, share. Dan kalau misalkan kalian suka-suka kisah-kisah misteri kayak gini, gue akan dengan senang hati membawakannya terus untuk kalian. Supaya otak kita tuh penuh dengan misteri, penuh dengan rasa penasaran akan dunia ini. Oke? See you later, Sabsku.